Dalam pandangan Islam, sejarah panjang kerajaan Israel yang melibatkan bangsa Bani Israel, anak keturunan Nabi Yakub, disebutkan dalam Al-Quran dan berbagai riwayat hadis. Secara umum, kisah ini berkaitan erat dengan kisah para nabi dari keturunan Nabi Ibrahim, yang meliputi Nabi Yakub, Israel, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, serta kisah kaum Bani Israel sendiri. Nama Israel merujuk pada Nabi Yakub, yang merupakan putra Nabi Ishak dan cucu Nabi Ibrahim. Yakub memiliki 12 putra, yang kemudian menjadi cikal bakal 12 suku Bani Israel. Kisah kehidupan mereka dimulai di tanah Kanaan, Palestina sekarang, sebelum mereka pindah ke Mesir setelah peristiwa Nabi Yusuf yang menjadi seorang pejabat tinggi di Mesir. Salah satu bagian paling penting dalam sejarah Israel menurut Islam adalah kisah Nabi Musa. Setelah Bani Israel hidup dalam penindasan di Mesir, Allah mengutus Nabi Musa untuk membebaskan mereka dari Fir'aun. Nabi Musa kemudian memimpin Bani Israel keluar dari Mesir dalam peristiwa yang dikenal sebagai Eksodus, atau keluarnya mereka menuju tanah yang dijanjikan, tanah Kanaan. Perjalanan menuju tanah yang dijanjikan ini dipenuhi dengan berbagai cobaan, termasuk penolakan Bani Israel untuk mematuhi perintah Allah, yang menyebabkan mereka harus berkelana di padang pasir selama 40 tahun. Setelah Bani Israel menetap di tanah Kanaan, mereka diperintah oleh para hakim, qadi, sebelum Allah mengutus Nabi Daud sebagai raja pertama Bani Israel. Nabi Daud, yang terkenal karena mengalahkan Jalut, mendirikan kerajaan yang kuat dan stabil di wilayah tersebut. Dalam Al-Quran, Nabi Daud juga disebut sebagai seorang nabi dan raja yang sangat bijaksana. Setelah Nabi Daud wafat, kepemimpinan diteruskan oleh putranya, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga merupakan raja yang sangat dihormati dan memerintah dengan keadilan. Dalam Islam, Nabi Sulaiman dikenal memiliki kekuatan untuk berbicara dengan binatang dan mengendalikan jin. Di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman, kerajaan Israel mencapai puncak kejayaannya dengan membangun berbagai proyek besar, termasuk pembangunan Baitul Maqdis, Temple of Solomon. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yudea di selatan. Kedua kerajaan ini sering terlibat dalam konflik dan penyimpangan dari ajaran Allah. Al-Quran menceritakan bagaimana Bani Israel seringkali melanggar perjanjian mereka dengan Allah, menyembah berhala, dan membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Karena penyimpangan ini, Allah memberikan hukuman kepada Bani Israel dengan mengizinkan kerajaan mereka dihancurkan. Pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, kerajaan Babel di bawah Raja Nebukadnezar menyerang Yudea, menghancurkan Baitul Maqdis, dan mengasingkan banyak orang Yahudi ke Babel. Pengasingan ini disebut sebagai Babylonian Exile. Al-Quran menyebutkan bahwa kehancuran ini merupakan hukuman dari Allah atas penyimpangan mereka. Setelah masa pengasingan di Babel, beberapa orang Bani Israel diizinkan kembali ke Tanah Suci. Namun, mereka tidak pernah kembali ke kejayaan seperti di masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dalam Islam, setelah periode ini, Allah terus mengutus nabi-nabi untuk memperingatkan Bani Israel, termasuk Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Islam mengajarkan bahwa Bani Israel telah berkali-kali melanggar perjanjian dengan Allah, sehingga kerajaan mereka runtuh dan mereka dihukum. Namun, akhir dari sejarah Bani Israel dikaitkan dengan kedatangan Imam Mahdi dan Nabi Isa di akhir zaman, yang menurut keyakinan Islam akan meluruskan kembali ajaran Allah dan memimpin dunia dalam keadilan. Secara keseluruhan, pandangan Islam tentang sejarah panjang kerajaan Israel menyoroti pentingnya kepatuhan kepada Allah, serta konsekuensi dari penolakan terhadap petunjuk-petunjuknya melalui para nabi. Dalam pandangan Islam, kondisi umat Yahudi pada masa kerajaan Israel dipahami melalui berbagai sumber dalam Al-Quran dan tradisi Islam yang menggambarkan perjalanan sejarah bangsa Israel, Bani Israel, dengan berbagai fase hubungan antara mereka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan Islam terhadap umat Yahudi pada masa kerajaan Israel mencakup poin-poin berikut. Dalam Al-Quran, umat Yahudi atau Bani Israel sering disebut sebagai kaum yang diberi berbagai karunia oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih mereka sebagai umat yang diberi banyak nabi, kitab suci, dan berbagai tanda kekuasaannya. Sebagai contoh, Allah menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir melalui Nabi Musa, memberikan Taurat sebagai kitab suci, dan menolong mereka dalam berbagai situasi. Wahai Bani Israel,
Ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, dan ingatlah pula bahwa aku telah melebihkan kalian atas segala umat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 47. Dalam Islam disebutkan bahwa setelah berbagai nikmat yang diberikan, sebagian dari mereka melanggar perjanjian dengan Allah, mengingkari nabi-nabi yang diutus kepada mereka, dan berbuat kemaksiatan. Pada masa kerajaan Israel yang dibentuk oleh Nabi Daud dan kemudian diteruskan oleh Nabi Sulaiman, Bani Israel mengalami masa kejayaan. Namun setelah itu, banyak dari mereka yang mulai menyimpang dari ajaran tauhid yang murni, terutama setelah Nabi Sulaiman wafat. Kisah penyimpangan mereka sering disebut dalam Al-Quran, seperti dalam surat Al-Baqarah, yang menyebutkan bagaimana sebagian dari mereka mengubah kitab Allah, berbuat zalim, dan membunuh nabi-nabi Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 61 dan 87. Islam menyoroti bahwa setelah periode ketaatan yang singkat, Bani Israel sering melanggar perjanjian yang telah mereka buat dengan Allah. Sebagai contoh, disebutkan bahwa mereka tidak memenuhi kewajiban untuk menjaga hukum Taurat, menyembah berhala, dan berbuat dosa-dosa besar. Akibatnya, Allah menghukum mereka dengan berbagai bencana, termasuk kehancuran kerajaan mereka dan pembuangan ke Babilonia. Maka, kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan pembalasan, disebabkan mereka melanggar perjanjian mereka, dan kekafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah, serta pembunuhan mereka yang tidak dibenarkan terhadap para nabi. Quran Surah An-Nisa ayat 155. Setelah kejayaan di bawah pemerintahan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, umat Yahudi mengalami kehancuran kerajaan akibat dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Dalam pandangan Islam, peristiwa ini dianggap sebagai salah satu bentuk balasan Allah terhadap pelanggaran mereka. Kisah kehancuran ini sering dikaitkan dengan dua kali kehancuran besar yang disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 4-7, di mana Bani Israel dihukum karena perbuatan mereka yang melanggar hukum-hukum Allah. Islam juga menyoroti pentingnya hubungan antara umat Yahudi dan nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Beberapa nabi seperti Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman merupakan nabi besar yang diakui dalam Islam dan memiliki peran penting dalam sejarah Bani Israel. Namun, Islam juga menyebutkan bahwa sebagian umat Yahudi sering membangkang terhadap nabi-nabi ini dan bahkan membunuh beberapa dari mereka. Secara keseluruhan, dalam pandangan Islam, umat Yahudi pada masa kerajaan Israel mengalami periode kemuliaan, di mana mereka diberi banyak nikmat dan kedudukan tinggi, namun seringkali menyia-nyiakannya dengan melanggar perjanjian dan perintah Allah, yang pada akhirnya membawa kehancuran pada mereka. Pandangan ini menekankan pentingnya ketaatan terhadap Allah dan pelajaran dari sejarah bangsa-bangsa terdahulu. Dalam pandangan para ilmuwan Muslim dan ulama Islam, sejarah panjang kerajaan Israel sering dilihat melalui lensa agama Islam dan sejarahnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Berikut adalah beberapa sudut pandang umum dari para ilmuwan dan ulama. Al-Quran mengakui keberadaan Bani Israel sebagai umat yang diberikan wahyu dan nabi-nabi, termasuk Nabi Musa, Daud, dan Sulaiman. Beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan peristiwa sejarah yang terkait dengan mereka. Namun, Al-Quran juga menegaskan bahwa meskipun Bani Israel diberi anugerah wahyu, mereka seringkali melanggar perintah Tuhan, sehingga mengalami hukuman. Misalnya, dalam surat Al-Baqarah, Al-Quran menceritakan berbagai ujian yang dihadapi Bani Israel dan pelanggaran mereka terhadap perintah-perintah ilahi. Juga, Al-Quran mengisahkan kerajaan Nabi Daud dan Sulaiman, dua raja yang juga nabi, yang memerintah dengan keadilan di tanah yang sekarang disebut sebagai wilayah Israel dan Palestina. Dalam Islam, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah dua tokoh penting yang juga dihormati dalam tradisi Yahudi. Kerajaan mereka disebut sebagai masa kejayaan umat manusia yang adil dan penuh dengan berkah. Nabi Sulaiman dikenal dengan kebijaksanaan dan kemampuan luar biasa dalam memimpin makhluk-makhluk yang tidak hanya manusia, tetapi juga jin dan hewan. Pandangan ini mendukung eksistensi kerajaan yang dipimpin oleh orang-orang beriman di tanah Israel pada zaman kuno. Banyak ulama Islam menekankan bahwa Bani Israel awalnya dipilih oleh Allah sebagai umat yang diberi petunjuk. Namun, ketika mereka melanggar perjanjian dengan Tuhan, mereka dihukum. Dalam Al-Quran, disebutkan beberapa kali mengenai kesalahan dan penyimpangan Bani Israel, termasuk penolakan mereka terhadap nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Ulama melihat ini sebagai pelajaran penting bahwa siapapun yang melanggar perintah Allah akan mengalami konsekuensi, terlepas dari bangsa atau status mereka. Ketika berbicara mengenai konteks modern, beberapa ulama kontemporer memandang peristiwa sejarah kerajaan Israel dalam kaitannya dengan konflik politik yang sedang berlangsung di Palestina.
Sebagian besar ulama Islam melihat konflik ini sebagai masalah politik dan kolonialisme, dan mereka memisahkan pandangan keagamaan mereka tentang sejarah Israel kuno dari realitas politik modern negara Israel. Ulama dan ilmuwan Muslim seringkali mendukung perjuangan Palestina untuk kemerdekaan dan hak-hak mereka, sementara tetap mengakui sejarah panjang Bani Israel dalam tradisi keagamaan. Secara keseluruhan, ulama Islam sering menekankan pentingnya keadilan, perdamaian, dan kebijaksanaan dalam memandang sejarah. Meskipun sejarah Bani Israel dan kerajaan mereka diakui, tujuan utama adalah menegakkan keadilan bagi semua orang, sesuai dengan ajaran Islam. Mereka juga menekankan pentingnya melihat sejarah sebagai bagian dari narasi yang lebih luas tentang kepatuhan pada Tuhan dan menjalankan perintahnya. Secara keseluruhan, ilmuwan Muslim dan ulama Islam memandang sejarah panjang kerajaan Israel dalam konteks wahyu, kepemimpinan para nabi, dan tanggung jawab moral umat manusia. Sementara kerajaan kuno mereka dihormati dalam teks-teks agama Islam, sikap terhadap entitas politik modern lebih beragam dan terkait dengan pandangan politik, sejarah, dan kemanusiaan.